Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam keberagaman. Membahas mengenai korupsi yang sudah sangat meluas secara sistemik, yang merasuk ke semua sektor di berbagai tingkatan pusat dan juga daerah, di semua lembaga negara baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Oleh karenanya, korupsi ini digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes. Tidak bisa kita secara terus-menerus melihat di televisi banyaknya yang melakukan tindak pidana korupsi di dalam negeri ini. Untuk itu, dalam video ini saya akan membahas mengenai upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih itu korupsi. Menurut TI, salah satu organisasi internasional atau Transparansi Internasional, korupsi adalah perilaku pejabat publik baik politikus, politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Kemudian, kita juga harus mengetahui apa sih yang menjadi permasalahan dari pencegahan korupsi ini. Nah, khusus untuk di Indonesia, menurut laporan gap analysis yang dibuat oleh tim ahli yang berasal dari dalam dan juga luar negeri, yang dibentuk oleh KPK, terdapat 6 masalah penting untuk dilakukan pencegahan korupsi, yaitu memperjelas tanggung jawab pencegahan korupsi, reformasi birokrasi terutama di sektor penegakan hukum dan juga peradilan, perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa, dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Untuk itu, pemerintah pun mengimplementasikan 6 strategi sesuai rekomendasi United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC. Keenam strategi itu adalah pencegahan pada lembaga penegakan hukum, pencegahan pada lembaga lainnya, penegakan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyelamatan aset hasil korupsi dan kerjasama internasional, dan pelaporan. Sudah tahu kan sekarang apa yang menjadi permasalahan dari korupsi ini? Dan juga bagaimana sih strategi pemberantasan korupsi? Nah, selanjutnya saya akan membahas lebih rinci lagi bagaimana sih upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama, pembentukan lembaga hukum. KPK yang telah eksis di negara Indonesia sebagai sebuah lembaga anti korupsi yang kokoh dan juga kuat sejak tahun 2003. KPK juga telah melaksanakan strategi perbaikan sistem dan strategi edukasi dan juga kampanye. Perbaikan sistem dilakukan untuk mengurangi potensi korupsi ini. Yang kedua, pencegahan korupsi di sektor publik. Salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan semua pejabat publik untuk mengumumkan dan melaporkan kekayaan yang dimilikinya baik sebelum maupun sesudah menjabat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kewajaran dalam kenaikan kekayaan pejabat pemerintah dan parlemen, terutama setelah menjabat. Yang ketiga, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Masyarakat hendaknya memiliki akses untuk mendapatkan informasi mengenai pentingnya masyarakat untuk turut serta dalam memberantas korupsi. Dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya korupsi serta pemberdayaan masyarakat adalah salah satu upaya yang sangat penting untuk dilakukan mencegah korupsi ini. Untuk meningkatkan hal tersebut, kegiatan yang tepat dan dapat dilakukan diimplementasikan adalah kampanye tentang bahaya korupsi, sosialisasi mengenai korupsi dan dampaknya, serta cara memerangi korupsi. Kampanye ini dilakukan di ruang publik, di media cetak dan juga media elektronik, serta seminar dan forum diskusi. Kebebasan media cetak dan juga elektronik dalam menginformasikan bahaya korupsi ini sangat penting dilakukan dalam mencegah korupsi. Selain berfungsi sebagai media kampanye, akan efektif juga untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku pejabat publik. Pemberdayaan lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang berfungsi sebagai pengawasan terhadap perilaku pejabat pemerintah maupun parlemen pun turut penting dalam upaya pemberantasan korupsi ini. Yang keempat, pembuatan instrumen hukum. Salah satu instrumen hukum yang saat ini dibentuk yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah ada juga telah didukung dengan instrumen hukum lainnya. Sebagai contoh, Undang-Undang Tindak Pidana Money Laundering. Yang kelima,
Monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap seluruh kegiatan pemberantasan korupsi. Hal ini dimaksudkan untuk melihat capaian kegiatan. Sebagai mahasiswa pun kita memiliki peranan untuk memberantas tindak pidana korupsi ini, seperti yang pertama, iron stock, yang kedua, agent of change, yang ketiga, moral force, dan yang keempat, social control. Baik, seperti itu upaya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Mari kita sama-sama memerangi dan mencegah tindak pidana korupsi. Saya Asriyadi Prihandika Widianto dengan NIM 211FI03046, Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Bakti Kencana Bandung. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye-bye.